Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel saya Mila Kanza ya. Seperti biasa saya akan membahas seputar bisnis. Nah, kali ini saya akan membahas seputar marketplace yang ada di media sosial, salah satunya di Shopee. Nah, untuk itu jangan lupa pantengin terus video dari saya setiap minggunya, ditonton dari awal sampai akhir, no skip supaya kalian paham, dan jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share ya. Di sini saya akan membahas tentang Shopee, yaitu 6 penyebab produk yang banyak pengunjung, banyak klik produk yang kita upload di Shopee, tetapi kok malah tidak ada yang beli, malah sepi gitu ya. Apa sih penyebabnya gitu kan? Sering teman-teman semua yang jadi tanda tanya, padahal banyak yang klik loh, tapi kok nggak ada yang mau pesan gitu, nggak ada yang tertarik untuk check out. Nah, di sini saya akan membahas 6 penyebabnya ya. Yang pertama itu ya, sebelumnya saya akan membahas juga kalau kita sebagai, misalnya kita sebagai pembeli, nah kita ingin cari barang nih, barang di Shopee, otomatis kita ada ketik kata-kata kunci dong. Misalnya kita ingin cari kemeja putih, jadi kita cari di berandanya, kita klik ke meja putih gitu, itu kata-kata kuncinya. Jadi pasti banyak banget yang ya kemeja putih semuanya gitu ya, banyak banget yang jual kok kemeja putih. Pasti kalau kita pingin beli suatu barang itu, kita yang paling pertama kita lihat itu pasti ulasannya. Benar nggak sih? Pasti banget, pasti kita melihat ulasannya, karena di toko online itulah salah satu toko online kekurangannya itu kita tidak bisa melihat barangnya langsung. Jadi dengan cara meyakinkan bahwa barang itu bagus, ya udah kita lihat dari ulasannya. Nah, itulah yang nomor satu. Yang pertama, ulasan. Apakah di foto produk yang kalian upload udah ada ulasannya, tetapi ulasannya itu kurang baik, atau belum ada ulasan satupun? Nah, jadi yang pertama, walaupun kalau kita buka toko, awal mula buka toko di Shopee, otomatis belum ada ulasan dong. Nah, yang pernah saya membahas di video sebelumnya tentang cara order di WhatsApp itu, saya dengan salah satunya itu, yang pertama itu kan kalau kita jualan nggak mungkin langsung banyak, itu nggak mungkin. Jadi kita salah satunya itu solusinya dengan cara menjemput bola. Istilahnya itu dari teman ke teman. Jadi teman beli produk kita, jadi pasti ada dong ulasan 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi dari teman ke teman, jadi banyaklah ulasan yang banyak yang bisa meyakinkan bahwa yakin nih produknya bagus. Apalagi kalau para customer itu kasih ulasan itu berupa foto atau video lebih bagus, jadi kan lebih real pics liatnya. Jadi salah satunya itu di ulasan. Nah, setelah di ulasan, kita harus lihat, sering-sering cek juga di sosial media, di dekat marketplace kita di Shopee gitu ya. Jadi harus kita cek-cek rajin apa sih yang bermasalah di sana gitu. Nah, setelah ulasan, yang kedua itu ialah varian ya. Nah, kadang pembeli ini ada juga yang males chat, ada juga yang chat untuk nanya, halo sis, apakah produk ini masih ada gitu kan. Jadi kalau misalnya orang tuh bertanya, jadi kita tahu, oh produk di toko ini masih ada, tapi di sana di Shopee kita buat stoknya udah kosong, jadi kita bisa ubah gitu kan. Jadi kebanyakan tipikal pembeli itu, dia kalau memang barangnya udah kosong, ya udah nggak mau di check outnya, berarti memang benar-benar kosong di toko itu gitu. Jadi saran saya, kalau stok di Shopee, kalau bisa kita sering-sering melihat, kalau bisa stok variannya itu kalau kita sering upload gitu ya, sering
nambah-nambah stok supaya customer atau calon pembeli itu tidak lari ke toko yang lainnya gitu. Jadi karena kan dia pingin check out, ternyata stoknya kosong, otomatis ya mereka tidak mau, tidak jadi beli alias batal gitu. Apalagi kalau barang-barangnya itu yang best seller gitu ya. Jadi kita harus saling sering-sering perhatikan di varian itu tersebut gitu. Syukur-syukur ada yang mau nanya, kalau tipikal customer yang tidak mau chat ya udah jadi hilang pelanggan satu gitu. Nah, solusinya ya kita harus cek stok setiap minggu atau rutin lah, setiap minggu sekali atau 2 hari sekali, pokoknya tergantung yang ada di toko gitu kan, kita cek stok gitu supaya tidak hilang pelanggan satu gitu gara-gara stok doang. Nah, yang ketiga itu ialah tentang ongkos kirim. Nah, jadi kalau ongkos kirim ini ya, kalau calon pembeli sudah masuk ke udah belanja ya, udah masuk ke keranjang, terus pasti dihitungan lah total belanjanya gitu ya. Jadi tipikal ada juga calon pembeli yang pingin dia sampai barangnya itu hari ini juga gitu, otomatis kan instan gitu kan, atau seperti barang-barang yang mudah pecah seperti apa ya, seperti toples kaca atau kayak telur, atau kayak beli apa ya yang mudah-mudah nggak bisa diantar ke luar kota, nggak bisa dikirim ke luar kota gitu. Jadi kan kita harus sediakan ekspedisi instan gitu ya. Jadi kalau tentang ongkos kirim atau tentang ekspedisi itu, kalau bisa solusinya itu kita harus banyak-banyak aktifkan jasa pengirimannya gitu. Apalagi orang rata-rata pingin cepat kan, pasti banyak yang pingin atur pengirimannya itu samdai atau instan gitu, berupa barang-barang yang ingin hari itu juga sampai gitu. Jadi kita jangan sekedar aktifkan 2 pengiriman atau 3 ekspedisi gitu, kita harus banyak aktifkan gitu, seperti samdai, instan, atau kayak CNT Kargo, atau kayak JNE si cepat, Antaraja, atau Shopee Express standar, pokoknya kita aktifkan aja semuanya. Terus tentang ongkos kirimnya tergantung berat gitu ya, tergantung berat yang dia beli gitu. Jadi memang harus apa ya, harus pandai-pandai lah kita men-settingkannya gitu, supaya calon pembeli ini tidak lari ke tempat toko lainnya gitu. Kita harus bisa bersaing gitu ya. Nah, yang keempat itu ialah tentang COD ya. Kalau kita tidak mengaktifkan fitur COD, otomatis pelanggan itu lari dong ke toko sebelah, karena rata-rata ya tipikal kita semua, terutama saya juga, saya lebih suka yang COD ya, barang datang baru bayar gitu. Kalau kita tidak aktifkan COD, otomatis customer lari ke toko sebelah yang cari yang tokonya menyediakan COD gitu ya. Jadi kita harus solusinya itu kita harus aktifkan fitur COD, karena COD itu hampir setiap orang, bahkan 99% orang ingin COD gitu ya. Jadi kita harus aktifkan fitur COD di Shopee, itu wajib sih, supaya mereka lebih percaya dan pingin sih barang datang baru uangnya, barang datang baru ada uangnya gitu. Jadi cash on delivery, COD, ada uang ada barang gitu. Nah, yang kelima itu ialah slow respon. Nah, ini ya jadi permasalahan. Kalau kita sebagai penjual itu kita harus bisa fast respon dong. Nah, pertanyaannya, Kak, bagaimana kalau mereka chatnya malam hari? Otomatis kita kan butuh istirahat dong, 24 jam nggak mungkin kita di dekat HP terus di laptop terus kan. Shopee pasti ada istirahatnya, ada jam-jam tertentunya gitu ya. Nah, itulah fungsinya
ada sih kayak auto respon, tapi kalau auto respon itu tidak menyelesaikan masalah gitu kan. Misalnya mereka nanya ini, pasti yang auto responnya halo selamat datang gini-gini. Tapi ada juga yang kayak auto chat itu seperti halo selamat malam gitu kan, toko lagi sedang tutup, besok buka kembali lagi gitu. Jadi ada juga di Shopee pengaturan tokonya buka mulai misalnya jam 8 pagi sampai jam 6 sore gitu kan. Jadi para pelanggan tahu, oh kalau malam mereka chat otomatis besok paginya dibalas, jadi mereka mengerti. Jadi kita kalau bisa, kalau di jam-jam kerja itu kalau ada yang chat gitu kita harus fast respon. Setiap pelanggan pasti mau dong responnya cepat, karena pelanggan ada juga yang mau mau pesan barang itu hari ini juga, pingin tanya itu hari ini juga gitu ya. Jadi harus fast respon supaya pelanggan itu tidak lari gitu. Nah, yang terakhir, yang keenam itu ialah iklan produk serupa. Jadi banyak sih sebenarnya ya di toko-toko lain, kompetitor lain yang beli yang jualan produk yang sama dengan yang kita jual. Seperti misalnya ya, oke lah di fashion misalnya ya, nah kosmetik lagi, di fashion lah misalnya gitu ya. Nah, kita jualan baju, misalnya baju kemeja. Nah, pasti di kompetitor lain itu pasti banyak dong jual kemeja lainnya. Misalnya kita tulis kata kunci kemeja putih atau kemeja polos, pasti banyak dong toko-toko serupa lainnya yang jual itu juga. Dan solusinya kita harus bisa harganya itu bersaing kompetitor lainnya gitu. Kita harus bisa bersaing di toko-toko lainnya, kompetitor lainnya gitu. Kita harus bisa berbeda dari toko-toko lainnya. Gunakanlah sesuatu yang unik, yang kreatif, yang beda dari toko lainnya yang jualan yang sama kemeja gitu. Kita jadilah yang beda supaya pelanggan itu lebih tertarik dengan produk kita. Plus satu lagi harus pasang harga yang bersaing, harga yang bersaing lah pokoknya. Harga misalnya di kompetitor harganya itu 50.000, kita bisa menjualnya 48 atau 46.000, pandai-pandai kita gitu ya. Dan serta berikan, lebih bagusnya berikan bonus. Setiap orang pasti pingin bonus dong, jadi kita bisa menarik perhatian mereka dengan kasih bonus atau kasih gift atau segala macam gitu ya. Dan satu lagi, kalau pingin dapat gratis ongkir, kita harus rajin-rajin ya, harus rajin-rajin ikuti promo-promo, ikuti fitur-fitur yang ada di Shopee. Pasti ada dong kayak gratis ongkir, jadi kita nominasikan sekarang. Pokoknya fitur-fitur yang ada di Shopee ya, kita harus mengikuti gitu. Kita pokoknya apapun yang ada di sana harus kita nominasikan, harus kita ikuti gitu, supaya apalagi kalau ada voucher, kita masukkan voucher supaya lebih menarik pelanggan juga gitu. Untuk menambahkan followers juga kita harus juga membuat voucher. Kalau mereka follow toko kita di Shopee, mereka dapat diskon, misalnya potongan 10.000, potongan 5.000 gitu. Sebenarnya kalau membahas soal Shopee panjang ya, jadi nanti next saya akan membahas selanjutnya. Nah, itulah 6 penyebab ya penjualan sepi di Shopee. Bahkan banyak yang mengunjungi, banyak yang klik foto produk yang kita upload di Shopee, tetapi sedikit yang beli, bahkan tidak ada yang membeli. Nah, itulah 6 penyebabnya. Yang pertama, ulasan, kedua varian, ketiga ongkos kirim, keempat COD, kelima slow respon, yang keenam iklan produk serupa. Nah, saya sarankan ya,
kalian harus fokus step 1 sampai 5 dulu ya. Ulasan lengkapi varian dulu, ongkos kirim lengkapi ekspedisinya, juga COD harus fast respon, baru kalian fokus yang poin ke-6 ya. Jadi yang sekarang ini harus fokus poin 1 sampai 5 dulu, baru setelah udah terlaksanakan baru poin yang ke-6. Nah, itulah tips dari saya. Semoga kalian bisa paham dan mengikuti langkah-langkahnya yang saya kasih tahu. Nah, setelah kalian melakukan langkah-langkah yang saya kasih tahu malam ini, semoga penjualan kalian makin laris, makin banyak yang order ya. So, untuk itu yang udah bantu subscribe, terima kasih banyak. Yang belum subscribe, silakan di subscribe, like, comment, dan share ya. Di sini saya membahas tentang seputar tentang ilmu yang bermanfaat, pastinya seputar dunia bisnis. Nah, oke, sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.